kalimat la ilaha illallah mungkin Pak ya. Memangnya dijual? Gimana mau laku kalau nggak dijual? Iya, iya, iya. Udah ada Pak. Iya. Nggak tertahan. Terima kasih kembali Bapak. Amin. Terima kasih Bapak doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelum ditanggapi apa yang menjadi ya sharingnya Bang Sadar tadi, kita akan break dulu sebentar ya Ibu ya. Asik. Bahasanya mantra. Mantra Pak. Lu napain Pak? Rupaku rupa Yusuf. Suaraku suara Daud. Panahku panah Arjuna, aku panahkan ka pohon rabah. Panahkan ka laut kering, kupanahkan ka sidiang kan jatuh cinta kepada. Iya. Mantra untuk pencap. Makasih. Memikirkan Pak. Makasih Pak itu. Ya, tapi kada untuk tujuan aja kata-katanya itu bagus padahal Pak nya memilih kata tinggi. Sebenarnya kalau menurut ulun Bu lah hanya penyebutan aja Bu. Mantra, mama dan doa itu sebenarnya sama. Nah, jadi intinya kan ucapan meminta sesuatu kan kepada Sang Pencipta. Jadi karena dulunya masyarakat Banjar ini belum mengenal Islam, maka bahasa yang digunakan mantranya itu kan menggunakan bahasa arkais. Makanya banyak kita ketika mantra Banjar itu bahasa yang kadang kita pahami. Nah, setelah masuknya Hindu, banyak berafiliasi ke ajaran abad 16-17 Kesultanan Banjar muncul, Islam masuk. Nah, makanya ciri khas mantra Banjar itu tengahnya masih ini dengan menggunakan bahasa Banjar. Awalnya Bismillah, diakhiri barakat. Nah, Kita akan itu. ke sana Pak. Jadi sekarang memang sudah apa namanya, kayak kemarin kita membahas masalah kan asalnya memang peninggalan Hindu. Nah, mereka berakulturasi dengan Jadi ketika sebenarnya peran besar Sultan Suryansa sih ya. Iya. Ketika dia memimpin Kesultanan Banjar, lalu ada istilah untuk Islamisasi Banjar. Jadi semua tuh diislamkan. Berarti intinya pada intinya tuh menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Jadi seperti doa. Nah, doa. Tapi kalau ketika di Kesultanan Banjar kan Islam, jadi Islam yang asik sih kalau kita diskusi tentang kayak Meladu tadi. Orang Banjar kan karena mereka mencari rezeki di sungai, jadi mereka percaya bahwa di sungai ini ada petunjuknya. Supaya selamat. Jadi ketika mereka berikan sesuatu, kalau yang di laut kan kayak di Pagatan tuh makan retasi. Tinggi di Kota Sama Baru. aja sih. Itu Pak. Kalau yang sebenarnya itu hampir semua Pak di Jawa sebenarnya ada. ketika mereka tinggal di pegunungan, nanti kemana dia? Diarahkan kepada gunung, Ke pohon yang pohon, buah, tinggi. batu besar. Sama aja. Karena sudah Hidup masuk di Islam alam. maka memang diislamisasi, Nah. diakulturasi gitu ya. Jadi memang waktu penelitiannya itu memang doanya ya ditujukan kepada Allah. Kan itu sudah keluar dari mantra lama kan Pak. Karena mantra itu kan asalnya mantra lama Sulama itu memang tujuannya ke makhluk gaib itu. Seperti itu. Karena mereka belum mengenal Tuhan secara Islam. Nah, kan. gitu secara Islam. Jadi
kayak Amel kan pur simopur. Kalau- Lagi bubuyangan. Nah, saja aku berpupur Pur supaya supaya sekampung karengangan masyarakat Ada, ada. ada itu kan pengobatan, itu kan pernikahan. Pernikahan nggak ada deh. Beda. Ini kan pengobatan. Pengobatan Penyakit. Dia menunjukkan itu bahwa itu syair. Oh belum, nggak ada. Ibu nggak ada. Jadi anak kan sih ada 3 menit setengah lagi kita. Oh gitu. 3 menit setengah lagi. belakang. Pur sinopur kalabu babuyangan. Saja aku berpupur supaya Pak Heri kagak Orang-orang dulu tuh kan misalnya hendak bersisir, ada mandi, pas wawancara mim banget. yang asik tuh kemarin tuh Bu yang di Taman Siring Bu. Oke. Itu kan di Taman Siring itu tuh lama sih. Ini baru aja diangkat. Ada sharing dengan Ibu Maria Rusli, kan dia keturunan Banjar Jawa Timur, Banjar Cina. Jadi ingin menghidupkan lagi tradisi-tradisi masyarakat Tionghoa yang di Banjar, tapi ada nilai akulturasinya dengan Banjar, termasuk kayak mantra tadi itu. Jadi mereka mandi ketika bulan purnama itu, mantranya bahasa Banjar, berpupur, bersisir. Pas malam Sabtu kemarin ya, tanggal 10 ke 11 kan pas bulan purnama. Belum pernah melihat dia nunggu di Datar Batung, itu masuk kecamatan Batang Alor Timur, Baraban. Pengobatan Bu. Jadi rapalan mantranya itu ya bahasa, karena kepercayaan mereka itu ya. Jadi dia menggunakan bahasa Banjar Arkais gitu. Jadi kita mendengar tuh asing, nggak familiar. Memang nggak ini apa Nah, ya? Kita nggak karena kenal kan. bahasa Banjar Arkais itu kan termasuk bahasa Banjar kuno gitu. Lain kalau kita sudah kesini kan Banjarnya sudah lebih mudah kita ya, kemiripan dengan bahasa Indonesia. Ada Yuk kita. Mantra siapa? Nah, sudah masuk mantra Banjar kan? Setelah di awal, di akhir. Apanya Bu? Suama. WFH atau FM-nya? FM Radio. -nya. Itu FM 87,7 gue cari aja. Di radio. Coba buka radio, anu Ada. frekuensinya. Mahasiswa Kalau tuh YouTube-nya ada Bu. linknya. linknya kayak gitu. Ini di Facebook ada? Facebook ada linknya, karena minta link lampiannya ada Pak. Kirim Ini Mbak ke Soalnya masih belum kan Iya. ini apa supaya dia ada kegiatan. selamat Bapak. Bapak angkat piala di Jakarta loh Pak. Mana? Juara 1 Bapak. Juara Juara satu. 1 betul. Bapaknya juga satu. Komentar kemarin. Komentar, video Harap komentar. banget Banjarmasin juara 1. Maka Bapak usah. Nggih, mantep benar. Bapak belum angkat. Kapan? Lomba. Ada. Sini. Kayak apa sih yang Apa sih? Miss Natalis? Mantap ulang tahun RRI Pak. Ini kalau di Bandung kalau nyala, Iya, Mat Sondi yang gih. nyala. Sudah Pak? Banyak Pak herinya? Anu mandinya Pak? Soalnya memorinya full jadi terus percakapan. Iya bujur Pak. Kertas. Oh sudah. Belum. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Ujungnya ya berkat la ilaha illallah. Awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Mantra apa? Pak Kasim. Ini bila misalnya anu melangkah rumah nah saya tahu yang orang tuh menolak kita orang tuh menolak kita begini atau belah belum bacaan ini Dan aku timbai penjelasannya di Pak. rupaku rupa Yusuf. Nah, supaya orang melihat tuh rupanya rupa Yusuf, Nabi Yusuf, suaranya suara Daud. Ya, Sobat Budaya, program 4 Ensiklopedia Budaya ke Indonesia akhirnya masih bersama di Pandian Pensikan. Hari ini masih ada Ibu Erni Susilawati MAG, lalu juga ada Bapak
Mas Wandi Waduh. dan Ibu Aminah. Iya. Kalau saya juga Bapak. Mae, anu masih. Kada terima jar Bu Ai. Ada terima kan? Kada terima. turun kasaran. Ibu tadi bisa ditanggapi barangkali apa yang menjadi apa sharingnya dari Bang Serang tadi ini sebenarnya gimana? Kok disuruhi gitu? Untuk mengusir atau gimana itu? Iya. Seperti penjelasan di awal tadi bahwa mantra itu salah satu isinya adalah sumpah atau apa ya, mengusir atau apa gitu ya, karena memang kita percaya bahwa itu berawal dari kepercayaan masyarakat bahwa datangnya penyakit itu karena efek atau gangguan dari makhluk halus seperti itu. Maka makhluk halus itu harus diusir gitu ya. Ada salah satu iya ya, ada. Cuma kan beliau tidak apa namanya, tidak mau memberikan mantranya apa tadi, rahasia katanya, mau 4 mata saja gitu ya, seperti itu. Dan syaratnya nggak boleh pakai kacamata. Nah itu Bu, berbahaya kalau saya cuma dikasih tulisan nggak bisa baca, masalahnya kalau nggak boleh pakai kacamata gitu. Memang Bu, kalau mantra itu biasanya kita tahu dan kita bacakan itu bisa apa kata orang tuh, bisa Ketulahan. Nah, ketulahan kan apa ya? Inggih ketulahan kalau bisa makanya jangan sembarangan kalau ucap mantra tuh, misalnya ikam nih itu ikam Berarti tujuh sebagai- rungkuk, nah tujuh Berarti rungkuk seperti sebagai doa misalnya kita Inggih. mengucapkan, mungkin misalnya kita percaya mungkin jadi doa gitu. ya, kata adalah doa Bu. Iya. Nah itu juga Bu, apa namanya, kita kan kembali ke semakin mengerucut ke mantra yang ada di daerah Banjarmasin, khususnya di Pulau Alalak seperti itu. Nah, sebagaimana yang sudah Ulun singgung-singgung tadi bahwa mantra yang ada di Banjarmasin itu memiliki kekhasan gitu ya. Jadi mantranya itu akan selalu diawali dengan Bismillah gitu, mengembalikan semuanya kepada Allah, lalu diakhiri dengan barakah la ilaha illallah. Nah itu apa namanya, kalau seperti ini gitu kan, mantra itu sudah tidak menjadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa mantra kuno itu adalah mantra yang memang ditujukan untuk kekuatan gaib dan dipercaya bahwa mantra itulah yang memiliki kekuatan gaib. Namun bedanya tadi dengan doa, kalau doa adalah ditujukan kepada Allah dan minta pertolongannya adalah kepada Allah. Nah sekarang karena masyarakat Banjar itu sangat religius, maka mereka tidak membuang serta-merta mantra yang mereka percayai, namun terakulturasi dengan kepercayaan mereka kepada Allah. Jadi mantra-mantra yang mereka ucapkan, mantra-mantra itu ditujukan kepada Allah, bukan ditujukan kepada makhluk gaib yang lainnya. Nah itu seperti itu pergeseran atau apa namanya, proses islamisasi kebudayaan masyarakat Banjar gitu ya. Mereka tidak serta-merta membuang budaya yang mereka sudah lakukan secara turun-temurun. Sebagaimana pertemuan kita beberapa bulan yang lalu tentang Malabu. Malabu itu adalah dulunya itu membaca mantra-mantra yang hanya ditujukan kepada kekuatan gaib yang ada di sungai. Namun seiring berjalannya waktu ketika proses islamisasi terjadi di Banjarmasin, maka mantra tersebut diganti dengan membaca Bismillah, Assalamualaikum, dan diakhiri dengan barakah la ilaha illallah. Nah seperti itu Ibu. Kalau seperti ini maka memang tidak ada bedanya antara mantra dan doa karena semuanya ditujukan kepada Allah. Nah seperti itu. Ya, kalau Malabu tadi Bu, sebenarnya bolehkah kita yang kadang-kadang sudah beragama tapi masih melambung begitu? Kalau masalah boleh dan tidak boleh, mungkin kalau ditanya sebagian masyarakat mungkin menidakbolehkan ya Bu ya. Tapi kita mungkin pembicaraan kita mungkin tidak ke arah boleh dan tidak boleh gitu, karena itu biasanya masalah kontroversi, masalah hukum gitu ya. Dan itu pasti akan terjadi perbedaan di masyarakat ya, seperti itu ya Suwandi dan Amel ya. Nah, sekarang karena memang budaya Banjar atau budaya yang peninggalan nenek moyang kita sudah diakulturasi dan diislamisasi gitu kan. Jadi kita beranggapan bahwa itu bagian dari budaya dan kita bisa menggunakan budaya itu lalu kita isi dalamnya dengan ajaran-ajaran agama Islam. Yang penting itu tidak mengandung kemusyrikan, bahwa doa yang kita panjatkan adalah doa yang kita tujukan kepada Allah, bukan selain Allah. Kalau selain Allah maka mungkin ada indikasi kemusyrikan di situ. Nah seperti itu, karena semuanya doa, kalau ditanya itu semuanya doa kami tujukan kepada Allah. Seperti itu, maka ya mungkin sebagian masyarakat membolehkan saja, buktinya masih dilakukan oleh masyarakat di Banjarmasin. Jadi intinya mantra ini seperti doa. Misalkan kita percaya atau yakin, mungkin saja itu menjadi doa kita. Misalkan nih, ada nih saya punya syair, punya puisi tentang syair. Misalkan rupaku rupa Yusuf, suaraku suara Daud, panahku panah Arjuna,
kupanah akan ke pohon, pohon rubuh, Nah. kupanah akan ke laut, laut kering, Wah. kupanah akan ke siang, yang terjatuh cinta kepadaku Masya berkat la ilaha Allah. illallah. Nah, itu Gitu. contohnya Bu, contoh puisi syair seperti doa. Nah, mungkin dulu menjelaskan nah, mulai awal. Nah, rupaku rupa Yusuf. Nah, jadinya orang memandang tuh nah, wah nah kayak Nabi Yusuf bungasnya. Iya. Jas. Memandang orang memandang tuh nah, Bu. Gitu. Harapannya begitu. Harapan doa, kalau doa, amin akan aja, Pak. Amin akan aja. Habis itu suaraku suara Daud. Nah, jadi suara itu bagus, merdu, nyaman, benar didengar. Panahku panah Arjuna. Nah, saking dahsyatnya aku panahkan ke pohon rubuh. Nah, Berarti Panah. panah itu berarti ke hati lah. Nah. Ke hati pian gitu. jadi misalnya aku panahkan ke laut karing ya. Nah, jadi aku panahkan ke sidiang terjatuh cinta kepadaku. Ini kayaknya contoh Itu. mantra pakasih gitu ya. Oke. Nah, Ancak kamu pakai itu, Boy. dan kita kembali mungkin Bu lah ke Pak siapa tadi Bu? Pak Sadam. Pak Sadam gitu ya. Kenapa seperti itu gitu loh. Bahwa Pak Sadam ternyata testimoninya adalah ketika saya baca mantra dengan ritual misalnya menekan pusat dan lain sebagainya, ternyata sakit perut saya yang dahsyat itu bisa sembuh. Di awal pembicaraan kita tadi, apakah itu faktor sugesti gitu ya? Doa itu juga adalah faktor sugesti karena kita percaya kepada Allah yang akan mengabulkan doa kita. Maka itu kalau kita tersugesti berarti kita ikhlas gitu ya, artinya ikhlas berdoa. Nah seperti itu, faktor sugesti ada gitu ya, faktor sugesti ada. Nah ternyata sugesti itu juga bisa diilmiahkan ya, Swandi dan Amel ya, dan Monica ini diilmiahkan gitu ya. Ketika air itu kalau kita bacakan doa, air itu akan menjadi bermanfaat untuk kita. Tapi kalau kita caci, kita bentak, air itu bisa menjadi tidak bermanfaat untuk kita. Kenapa para leluhur kita atau para orang pintar kita itu menggunakan media air untuk satu pengobatan gitu ya. Nah begitu juga Allah berfirman saya lupa, berprasangka baiklah kepadaku maka aku akan sebagaimana prasangkaanmu gitu ya, menjadikan apa yang kamu prasangkakan gitu ya, seperti itu. Nah air itu juga seperti itu, kalau kita percaya bahwa air itu menjadi obat maka dia juga akan menjadi obat bagi tubuh kita gitu ya, seperti itu. Jadi kekuatan sugesti itu sangat diperlukan dalam berobat gitu ya, karena sugesti itu kan gini, penyakit fisik itu sebagian besar akan dipengaruhi oleh jiwa kita. Kalau kita percaya betul bahwa air itu akan menjadi obat bagi kita, maka dia akan menjadi obat gitu ya. Makanya orang sekarang itu kan bilang senyumnya dokter itu kan bagian dari obat, 50% sudah bagian dari. Artinya apa? Dokter ketika tersenyum gitu kan, itu kita bahagia sekali gitu, kita gitu seperti itu. Nah jiwa yang bahagia itu membuat imun tubuh kita menjadi meningkat gitu ya. Sebagaimana corona kemarin gitu ya, alhamdulillah kita sudah terlepas dari corona. Corona itu kenapa kita selalu disuruh untuk tenang, untuk bahagia gitu ya. Karena salah satunya kebahagiaan, ketenangan kita itu akan menjadi obat bagi penyakit kita atau akan meninggikan tingkat imun kita, seperti itu. Ibu boleh dipotong lagi? Kita ada di telepon lagi ya. Ya baik. Assalamualaikum. Bang Sadam.
kalau rasa nggak bohong ya Pak ya. Rasa tidak bisa bohong. Betul sekali. Ya. Empat mata. 4 mata tadi ya. Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menambahkan dengan 4 unsur avatar ya, avatar unsur udara, angin ya, air, api dan tanah atau batu gitu ya, sesuatu yang padat yang ada di muka bumi. Ada filosofisnya juga. Jadi menggunakan hidung karena secara filosofis hidung tidak pernah berbohong. Yang berbohong itu adalah lidah karena lidah itu tidak bertulang gitu ya. Jadi kemana-mana ini lidah tidak bertulang jadi bisa saja berbohong. Tapi kalau makan sarimi atau mie itu biasanya rasa tidak pernah bohong. Itu Pak ya. Terima kasih Pak Sadam, banyak sekali menambahkan ya. Ini pengetahuan baru juga bagi kita Pak Sadam. Jadi dalam pengobatan itu juga ada unsur filosofisnya gitu ya Pak ya. Secara ilmiah juga kalau meniup dengan hidung mungkin agak aman gitu ya. Kalau dengan mulut mungkin bisa siup orangnya Pak ya. Apalagi kalau belum sikat gigi. Terima kasih Pak Sadam ya gitu. Atau Suwandi ada yang mau menambahkan? Suwandi dan Ini mungkin Ulun menambahkan. Jadi mantra tuh bermacam-macam penyakitnya, beda-beda penyakit, beda juga mantranya. Iya, Nah, penyakit kulit, ada penyakit pencernaan, kayak gitu. Biar Bapak Sadam tadi sakit parut, ada juga mantranya. Habis itu penyakit nang wisa, misalnya dipatok ular, tak jajak paku. Nah, itu ada juga supaya menghilangkan wisanya. Kan ada wisa tuh. Paku tuh ada bisa. Nah, jadi kalau juga menghilangkannya. Ada juga penyakit jasmani supaya itu kita tuh terlihat sehat terus supaya terhindar dari segala penyakit, ada mantranya. Jadi bermacam penyakit beda-beda juga mantranya. Sakit kepala beda juga mantranya. Kalau sakit hati ada nggak Pak? Nah, itu sakit hati kan padahal dulu. Sakit hatinya babinian, ayo. Mantra yang Bapidara itu kan tau lah contohnya seperti maksudnya tujuannya apa kayak gitu, mantranya seperti apa. Nah, kalau ulun mantranya ulun kada tahu pang lah. Kalau tujuannya Tapi tujuannya gasan maapihakan, misalnya kita awak panas kan Bapidara tuh ciri-cirinya tangan dingin, ya. telapak batis dingin. Ya. Nah, Awaknya panas. api awak panas, bawa ke peninian, Diurut. di urut, di pidara, Tapi filosofinya Dipusut. Pidara itu karena apa? Karena jar bekas melayat atau Nah, bekas itu ada lewat. juga. Nah, itu dirawa Dirawa orang orang halus. Oh, Nah, iya. itu ada mantra sawan kalau nggak salah di Mantra situ sawan, salah ya. satunya, iya. Nah. Ya, dicarikan penafas malam. Jadi selain mantra pengobatan, sebenarnya mantra-mantra itu berarti banyak ya Bu ya? bermacam-macam jenisnya ya lo Bu. Ada jenis mantra, Nggih. mantra kedikdayaan, mantra yang dipakai sedang ya kalau kita sedang berhadapan dengan musuh gitu ya. Wah. Jadi kita tuh seperti dikdaya itu kan berarti kekuatan kita gitu ya, mungkin kebal atau dan lain sebagainya. Atau Ada musuh. mantra pagar diri. Mantra Mantra pagar diri itu sebagai perisai gitu ya untuk memagari diri kita dari perbuatan jahat, entah itu yang datang dari alam ataupun dari orang lain gitu. Lalu ada mantra pakasih untuk memikat seseorang gitu ya. Seperti itu tadi contohnya itu tadi. Tugasnya seperti musuh, cantiknya ini seperti Ratu yang Jeleha dicari ini. gitu ya. Ada mantra pengobatan yang sedang kita bicarakan di masyarakat Banjar dan juga ada mantra tundik. Nah, Apa itu Bu? Mantra tundik ini apa ya? nggak tahu sih. Inggih. Mungkin nanti Ada ininya aja. Iya. Mantra tundik yang seperti itu. Nah, untuk mantra pengobatan ini berbagai macam. Tadi sudah disebutkan oleh Suwandi gitu ya. Ada mantra pengobatan penyakit kulit. Nah, itu mantranya contohnya Jaluhu, Jalungkup, Kipasat. Nah, ini tadi yang kita anggap sebagai bahasa yang tidak dipahami gitu ya. Jaluhu, Jalungkap, Kipasat. Ungguk, Unggur, Maharaja Baruntuk.
berkat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, misalnya seperti itu. Nah, itu artinya jaluru, jalukap, kipasat itu 2 kali dibaca, ugur itu tidak diterjemahkan ya karena memang mungkin tidak tahu terjemahnya seperti apa. Nah, berkat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Dan ini adalah mantra pengobatan penyakit kulit, di mana mantra ini dihubungkan dengan kalimat sakti gitu ya bagi kita sebagai seorang muslim, yaitu kalimat berkat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid seperti itu. Kenapa ini dianggap kalimat sakti? Karena memang ketika kita menobatkan atau masuk Islam itu kan kalimat itu pertama kali yang akan kita ucapkan, berikrar, kalimat ikrar bahwa untuk mentauhidkan Tuhan gitu ya. Jadi dianggap oleh masyarakat Banjar itu adalah sebuah kalimat yang sangat menentukan keislaman dan kekafiran kita seperti itu. Jadi la ilaha illallah ini dianggap kalimat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena Bu sebelumnya karena kan kita hidup la ilaha illallah, kan kita diajarkan hidup la ilaha illallah, mati la ilaha illallah, dibangkitkan kembali la ilaha illallah. Dengan harapan kita akan mati, hidup gitu ya. Berkegiatan di muka bumi ini dengan berdasarkan kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, itu apapun yang kita lakukan gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu mantra gangguan pencernaan gitu ya. Ini gangguan pencernaan ini seperti bisa saja penyakit-penyakit yang lain ya, seperti pulung, pulasi, cacar, gondok dan sariawan gitu ya. Mantranya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ruk manggaruk, rik manggalerik gitu ya. Asalnya di ari, mantuk ke kami. Asalnya di angin, kembali ke angin. Asalnya di banyu, mantuk ke banyu. Barakat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu seperti itu. Jadi artinya itu ini, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bunyi perut yang sakit karena gangguan pencernaan, asalnya dari ari kembali ke ari. Asalnya dari angin kembali ke angin. Asalnya dari air kembali ke air. Nah, di sini konotasinya adalah bahwa sakit perut atau sawan atau dan lain sebagainya, anak-anak itu biasanya ada hubungannya dengan ari-ari gitu ya, atau air yang ada di dalam perut gitu ya, seperti itu. Jadi biasanya ini anak ini bawaan gitu ya, ya Suwandi ya, bawaan bahwa dia itu memang ada bawaan penyakit dari perut ibunya, makanya dibacakan mantra seperti itu gitu, dengan harapan bahwa penyakit bawaan tersebut bisa dihilangkan atau bisa menghilang dari anak tersebut. Iya. Lalu ada penyakit selanjutnya yaitu sawan atau infeksi di kepala gitu ya. Sawan tadi ini bunyinya bismillahirrahmanirrahim, terbang burung malang man sawan, hinggap kayu mali-mali, aku tahu asal engkau, mulang man sawan asal urin lawan tambuni, barakat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini juga ada hubungannya ya, ini adalah sawan gitu. Sawan itu sakit yang disebabkan oleh infeksi kulit atau infeksi kepala. Masyarakat Banjar mempercayai penyebab sawan adalah urin atau tembuni ya, sama tadi urin atau tembuni yang ada di dalam perut sebelum anak itu lahir. Nah, biasanya sawan ini kan juga untuk anak-anak gitu ya. Penyakit sawan itu di Jawa juga ada penyakit sawan. Sawan itu biasanya dianggap penyakit yang datang dari sesuatu yang gaib ya, seperti itu tadi. Oh, nggak boleh anak kecil diajak ke rumah sakit kalau ada yang meninggal, kalau dirawat dengan arwah atau dan lain sebagainya. Sebelumnya pernah menemui datung ulun tuh merandam tali pusat kita tuh nah Bu, yang kan dulu disimpan loh. Jadi dirandam di banyu panas dan dibacakan mantra seperti itu untuk yang sawan tadi tuh. Biasanya pakai tali pusat dirandam pakai air hangat. Ya, itu ritualnya ya. Mungkin dengan membaca mantra ini kali ya. Ini salah satu mantranya aja ya, Amalia ya. Banyak sekali mantra-mantra sawan yang ada di beredar di masyarakat ya. Ini adalah contoh-contoh mantra sawan. Nah, seperti itu. Dan Ula juga pernah mendengar sedikit di akhir itu yang dari angin bulikakan ke angin, dari tanah bulikakan ke tanah, itu kemungkinan mantra dari Bapidara kemungkinan. Ya. Baik. Sebenarnya masih ingin lama sih ngobrol. Asik gitu ya. Ini kita belum sampai lagi Bu kepada perbedaan antara mantra dan doa, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi untuk sementara ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi ya. Bisa nanti mantra 2 gitu ya. Mantra 2. Baik, untuk kali ini kita akhiri perjumpaan kita. Terima kasih sekali lagi untuk hadirnya Mbak Amer, juga Ibu Eni, dan juga enggak bakal lagi Ahmad Swadi, masih mahasiswa soalnya Bu. Dan sekali lagi terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
tadi mah termasuk mantra pengobatan atau gimana? Pon? Jadi kamu tadi itu Oh ya. di Pegunungan Maranto sebagian masih pakai. Oh. Asalnya datang banyu kembali ke banyu, asalnya datang angin kembali ke angin, asalnya dari tanah, kembali ke tanah. asalnya dari api kembali ke api. Nah kalau Banjar kan berangkat lain. Jangan-jangan mantranya Pak Sadam tadi itu Pak. Sambilakan ke banyu kan, Iya. diminum. Udah. Iya, baik. Sabar dulu. Ulun tahunya karena pedatungan ulun kayak itu makan dulu. Jadi kalau waktu lagi halus tuh kadang ada juga tergesit mendengar kayak itu. Nah, tapi yang inti-intinya aja itu. Apa tadi satu mantra apa? Mantra tundik ya. Undi. Kita ini cepat tanya dia. Cepat tanya Suwati.